Setelah passing, gerak, satu langkah, dua langkah. Gubi. Passing di antara. Gubi. Passing satu langkah, Kagel dua bantu, langkah. kagel. Kalian gerak. Soso, ya, 발목하지 마. Jangan diam. Pakai ankle dua kalian main. 시합장에서 니네들 이렇게 나오니? Di lapangan bagaimana bisa main begitu? 야, 니키 아웃사이드야. 거리 이동도 하고 어제 경기 팀도 있고 해서 오늘 회복 지금 회복 훈련할 때까지 Pasca laga melawan Brunei, Sinteyong buka bobrok pemain timnas. Cara kepelatihan Sinteyong yang tegas sudah diketahui banyak pihak. Kali ini, pelatih timnas Indonesia tersebut kedapatan tengah mengungkap masalah terbesar pemain Garuda. Diketahui setelah agenda FIFA Matchday, pekerjaan Sinteyong makin kelihatan di depan publik. Sebelum bentrok dengan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinteyong terlihat tengah mengungkapkan masalah para pemain Indonesia. Momen tersebut pertama diunggah oleh akun @liputan Timnas Indonesia pada 14 Oktober 2023 lalu, yang kemudian beredar di media sosial. Terlihat Sinteyong mengungkapkan para pemain Timnas Indonesia kerap lupa dengan materi yang sudah diberikan pada hari sebelumnya. Ada dua tipe orang disebutkan STY yang bisa cepat melupakan materi penting, yakni bodoh atau tidak fokus saat latihan. Masalah kita yang paling besar saat latihan kalau lanjut sesi berikutnya, sesi latihan sebelumnya dilupakan lagi. Terang JJ menerjemah ucapan Sinteyong. Kenapa coba? Ada dua hal. Satu karena bodoh, kedua kurang fokus. Salah satu pasti ada. Demikian pungkasnya. Sindiran Sinteyong ini mengingatkan ucapan Asnawi Mangkualam beberapa waktu lalu. Sebagai kapten timnas Indonesia, Asnawi sempat menyebut rekan-rekan setimnya tak ada yang pintar. Hal tersebut diungkap Asnawi pada saat menjadi bintang tamu dalam podcast Sport 77 pada bulan September lalu. Kalau di timnas sekarang, siapa yang punya potensial bakal jadi pelatih bagus nanti di masa yang akan datang? Tanya Ripan Pradipta sebagai host program tersebut. Jadi pelatih bagus, bodoh semua lagi. Ceplos Asnawi membuat seisi ruangan tertawa. Tak ada pemain yang dia puji, sahut Mamat. Meski menyebut rekan setimnya tak pintar, Asnawi Mangkualam setuju jika Jordi bisa menjadi pelatih yang bagus di masa depan. Tak cuma sampai di sana, Asnawi menampik Sadil Ramdhani akan menjadi pelatih di masa depan. Dari dua tokoh, satu suara pendapat yang sama menggambarkan bagaimana pemain timnas Indonesia masih perlu banyak belajar lagi. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong kini menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 round kedua. Pada babak kedua zona Asia, timnas Indonesia akan tergabung dengan grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina untuk mengamankan tiket babak ketiga. Sinteyong harus finish sebagai juara atau runner-up grup. Untuk itu, dirinya ingin menyiapkan tim lebih padu lagi jelang melakoni pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang tim-tim lawan kita di grup F lebih baik daripada kita, jadi persiapan kita harus lebih matang lagi. Demikian kata Sinteyong setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai dari dua laga sebelumnya kontra Brunei Darussalam, ia sudah mengantongi apa yang harus dibenahi. Fokus organisasi permainan jadi hal yang bakal ditempa sebelum menjalani pertandingan di grup F. Laga pertama timnas Indonesia akan melakoni laga away kontra Irak pada 16 November 2023. Brunei itu memang masih di bawah kita ya. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, kita lebih fokus membuat organisasi permainan untuk turnamen berikutnya. Demikian jelas Sinteyong. Selain kualifikasi Piala Dunia,
Sinteyong juga akan menatap tugas Piala Asia di awal tahun 2024 mendatang bersama skuad senior dan timnas U23. Laga melawan Irak yang dijadwalkan pada tanggal 16 November mendatang dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menimbulkan banyak pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi ujung tombak Garuda. Apakah Ramadan Sananta akan menjadi kartu as yang dibutuhkan timnas Indonesia di pertandingan mendatang melawan Irak? Semua mata tertuju pada penyerang muda yang menggoda hati para pecinta sepak bola tanah air ini. Lantas, mengapa kita begitu penasaran dengan Ramadan Sananta? Penyerang muda berusia 20 tahun ini memang punya segudang talenta yang menarik perhatian. Kelebihan utamanya adalah kemampuan menyelesaikan peluang dengan tenang dan handal dalam duel 1 lawan 1. Tidak heran, banyak yang melihatnya sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Namun, sampai saat ini, Ramadan Sananta belum mendapat kepercayaan sebagai pemain inti dalam skuad Sinteyong. Dari 6 penampilan bersama timnas Indonesia, semuanya dimulai dari bangku cadangan. Bahkan ketika ia mendapat kesempatan bermain dalam 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam, Ramadan Sananta mampu mencetak 3 gol hanya dalam waktu terbatas. Pertanyaannya adalah, mengapa Sinteyong tidak lebih sering memainkannya dari awal? Sinteyong sendiri memberikan jawaban yang jujur terkait masalah ini. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa masalah utama yang masih dihadapi Ramadan Sananta adalah kekuatan fisiknya. Otot-ototnya masih perlu diperkuat agar mampu bertahan dan bermain penuh selama 90 menit. Meskipun Ramadan Sananta memiliki bakat yang mengagumkan, ketahanan fisiknya masih menjadi tantangan. Saat ini Ramadan Sananta belum bisa bermain selama 90 menit karena ototnya belum cukup kuat. Kami sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini dan dia harus bekerja keras agar fisiknya siap untuk bertanding selama 90 menit. Demikian kata Sinteyong dalam sebuah konferensi pers. Tugas utama Ramadan Sananta dalam beberapa minggu ke depan adalah memfokuskan perhatiannya pada peningkatan kekuatan fisik. Jika dia berhasil melakukannya dan bisa bermain selama 90 menit tanpa masalah, maka tak akan ada alasan bagi Sinteyong untuk tidak memasukkannya sebagai starter dalam skuad timnas Indonesia. Keberadaan Ramadan Sananta sangat dibutuhkan dalam skuad timnas Indonesia, terutama mengingat lawan-lawan tangguh yang akan dihadapi dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak, Vietnam, dan Filipina adalah tim-tim kuat yang akan menjadi ujian serius bagi Garuda. Oleh karena itu, kita semua harus menunggu dengan antusias dan optimisme untuk melihat apa yang bisa Ramadan Sananta sumbangkan kepada tim dalam pertandingan melawan Irak pada tanggal 16 November mendatang. Dalam hal ini, Sinteyong memiliki tugas besar untuk memanfaatkan potensi muda yang dimiliki timnas Indonesia. Bagaimana ia akan mengelola dan mengoptimalkan peran Ramadan Sananta adalah sesuatu yang akan menentukan arah perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, kita harus mengingat bahwa sepak bola adalah permainan tim, dan kemenangan timnas Indonesia bukan hanya tanggung jawab Ramadan Sananta atau Sinteyong, melainkan hasil kerja keras seluruh tim. Keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya akan menghibur para pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga menjadi alat untuk membanggakan negara kita di mata dunia.